Hai Besti, welcome back to Besti Edition di Bun Lifetainment. Jangan lupa sebelumnya nih make sure kalian udah follow dulu nih semua sosial medianya dari Bun Lifetainment. Ada Instagram, ada YouTube, terus ada juga TikTok. Hari ini aku ditemani sama Besti aku ada Tina Dwi Jayanti. Kamu siapanya Titi Dwi Jayanti? Nama kok itu pertanyaan yang bagus. Mamaku ngefans banget sama Titi DJ. Sumpah? Dulu iya, cuman Jadi bedanya mamaku ngefans banget. Akhirnya namanya Jadi nama lo iya, tapi sebenarnya Titi DJ itu bukan Titi Dwi Jayanti, Titi Dwi Jayati. Kata dia, aku ketemu langsung. Halo Tante Titi, mamaku ngefans banget, namaku Dwi Jayanti loh. Oh iya, tapi kalau aku Dwi Jayati, salah dong. Ih, Mbak Gigi cantik banget sih hari ini. Masa sih? Iya, fresh loh. Soalnya pakai bando. Iya, colorful. Aku kalau pakai kayak gitu nggak cocok, cuma Mbak Gigi doang yang cocoknya. Iya, atas purple, bawah hijau, sendalnya iya, kalau pink. kan semua orang kan ada personanya masing-masing, bener nggak sih? Bener. Kalau dalam berdandan, dalam berdandan, bersolek, lah, bersolek, itu kan pasti berfashion. punya Gemes banget ya, aku nggak cocok deh kayak gitu. Masa sih? Iya. Belum mencoba juga. Belum mencoba juga. Kita hari ini pas banget karena kita lagi mau ngomongin fashion and beauty. Asik. Bersama Tina Dwi Jayanti. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, pengen tahu sebenarnya Tina Dwi Jayanti yang baru ganti nama Instagramnya. Tina aja lah Mbak. Ya kan Tina sebelumnya namanya bukan Tina Dwi Jayanti. Tapi kan komplit banget ya tadi nyebutnya. Gemes banget. Enggak, Tina sebelum Tinanya Tina Kana Mirdad sebelumnya. Iya, sekarang ganti Tina Dwi Jayanti. Kenapa akhirnya lo milihnya Tina Dwi Jayanti? Karena itu nama asli aku di KTP. Oh gitu, iya. Maksudnya kayak Tina DJ gitu kalau nggak? Dapat dia di Instagram Tina Dwi Jayanti. Ya kan DJ aja. Jadi Tina DJ. Udah diteken nama itu. Aku udah Oh, nyoba. Oh tadinya aku udah itu? pengen yang sesimpel-simpelnya. Cuman akhirnya dapetnya Tina Dwi Jayanti. Udahlah, alhamdulillah Ya aja. udah, alhamdulillah. Panjang ya. By the tapi way, ya. sebelumnya tuh kamu tuh sampai akhirnya sekarang kan kamu maunya dikenalnya sebagai apa sih? Kalau misalnya inget pertama kali kenapa aku akhirnya bisa berkecimpung di dunia sosial media, itu tuh sebenarnya karena makeup Mbak Gigi. Udah lama gitu. banget, dari awal Alaya. Anakku kan yang pertama kan Alaya umur 12 tahun nih. Pas dia umur 2 tahun tuh aku sering bikin YouTube channel. Unedited, jadi nggak diedit, jadi aku masih belum tahu cara ngedit. Pakai handphone di pakai gelongongin. jangan sedih, pakai laptop gede segede-gede bagong gitu. Pakai laptop nggak diedit, pakai photo booth. Oh iya. Gitu, jadi aku rekam. Jadi videonya tuh 50 menit, 60 menit nggak aku edit. Makeup sendiri Makeup gitu? sendiri aja, kayak aku terinspirasi dari Angelina Jolie, aku makeup Angelina Jolie. Oh gitu. Iya, terus belum ditemenin lihat sama tuh. Alaya. Aduh, nanti coba diputer. Masih ada ya kayaknya ya? Aku nangis sih. Jangan nangis, cuman kayak emang sedih aja gitu ya kan. Nangis So, aja. emang dari dulu gitu, emang lo dari kecil emang suka gitu tertarik sama dunia Makeup. and Sebenarnya- ya, beauty and fashion lah. Iya sih, kayak ada tertarik ya deh. Karena aku setelah aku SMA itu aku ngambil kursus fashion design di Esmod sama Susan Budiarjo. Oh jadi lo bikin baju bisa? Bikin baju, aku tuh Bisa bikin jahit? prom night. Baju aku dapat best dress dulu di BM. Oh Aku gitu? ngejahitin anak-anak prom night baju-baju pakai sendiri. Bisa Beneran, jahit? Bisa bikin pola gitu. Terus aku ngambil paket, aku buat paket nih awal aku merintis nih. Aku bikinin baju, dress. Ini udah lulus SMA? Udah lulus SMA, Abis kan itu aku sekolah di apa? Esmod, abis itu Susan. Aku bisa bikin pola, aku bikin dress, akhirnya teman-teman adikku, Mbak Tina nih teman-teman gue pengen bikin baju lu. Sini sama gue aja, gue kasih paket dress sama makeup juga. Ibu rumah tangga ya? Iya, aku kasih paket tuh berapa ratus ribu, 200 ribu, udah happy banget semuanya. gitu? Langsung 10 orang aku make upin, sama dressnya ada yang banyak yang aku jahitin juga. Oh gitu. Tapi sebenarnya cita-cita lo tuh jadi apa? Jadi Dulu, gitu? tau gak cita-cita jadi apa? Arsitek. Iya kan nggak apa-apa, tapi kan gambar itu kan gambar apa namanya gambar gedung, tapi lo akhirnya jadinya gambarnya gambar baju. Baju, gitu iya kan. beda tipis lah. Terus akhirnya abis itu sekarang makin apa menurut lo yang membuat lo akhirnya kayak bener-bener jadi oh dia selebgram gitu, ya influencer lah gitu. Aku nggak pernah segitu menargetkannya ya. Aku tuh tipe orang yang selalu go with the flow. Aku kayak udahlah hari ini gue ngapain gue kerjain, nggak mikirin orang lain, nggak mikirin apa-apa. Kayak udah jalanin aja selama happy. Kalau capek ya istirahat. Kalau misalnya masih kuat ya kerjain. Aku tuh kayak gitu. Jadi tiba-tiba udah sampai sini nih gitu loh. Kayaknya itu sih. Kalau dari aku tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba bener-bener nggak yang nggak di planning tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Nggak pernah kan. planning aku. Oke, balik lagi soal kecantikan beauty gitu ya. Menurut seorang Tina Dwi Jayanti, menurut lo tuh cantik tuh apa sih? Cantik itu
Ini kayaknya aku mendapatkan definisi cantik dari pertama kali aku bilang aku suka make upin orang. Jadi dulu mantan mertua aku punya salon, aku tuh suka make upin juga tamu-tamunya. Disiapin kotak make up gitu, aku yang salah satu yang make upin. Terus aku ngelihat setiap muka seseorang gitu. Gila, setiap orang tuh bener-bener punya kelebihan physically loh. Apalagi isinya ya, ngerti kan? Jadi kayak buat aku cantik itu adalah ya luas banget. Setiap orang tuh punya keunikan dan kelebihan masing-masing, sampai kayak gara-gara aku ngeliatin, ih gila ini orang bulu matanya kacau sih, ini alisnya pecah sih, ini ada aja gitu kelebihannya. Jadi cantik itu luas sih, tapi memang tak bisa dipungkiri ketika kita positivity dan mencoba untuk apa ya, less negatif lah. Aku tuh kayak gitu orangnya ya, selalu nge-mindset diri aku, ya udahlah nggak ada salahnya jadi orang baik, mau terserah mau orang lain ngiranya gue so asik atau apa, so baik apa, I don't care, yang penting niat aku tulus. Dan ternyata ya itu adalah definisi cantik gitu, bukan hanya sekedar fisik. Kalau dari segi fisik kayak itu kan setiap orang punya kelebihan masing-masing, cuman ternyata personality itu juga penting banget sih. Tapi bener sih, tapi yang paling penting itu kalau menurut gue juga cantik tuh ya cukup buat diri sendiri dulu sih, gitu ya. Jadi di saat kita cantik itu nggak usah mikir cantik, definisi cantik tuh siapa gitu, yang penting enough, cukup gitu ya. Itu udah bisa melihat diri sendiri itu cukup, itu udah cantik banget sih menurut gue gitu. Dan akhirnya menurut lo kalau udah cantik, udah menurut lo cantik cukup, tapi kan bukan berarti juga kadang-kadang kita sebagai perempuan ya pengen lah gitu kayak tampil rapi, paling nggak gimana ya, kayak bukan berarti kita nggak pede ya kadang-kadang pakai makeup tebel. Menurut gue sih bukan itu sih gitu. Maksudnya intentionnya nggak semua orang tuh makeup tebel jadi merasa tuh sebenarnya dia tuh nggak cantik. Yes, benar. Tapi kita sebagai perempuan itu selalu pengen berekspresi, terus ya apa ya, pengen bersolek gitu. Itu emang kayaknya udah jiwanya seorang perempuan gitu. Ketika orang tuh confident, percaya diri, terus nunjukin passionnya dia, entah itu di makeup, entah itu di fashion, itu tuh apa ya, mau nggak mau tuh kayak orang tuh ngeliatnya tuh enak aja gitu. Sama nggak sih dibandingin orang yang nggak confident gitu. Nah menurut lo makeup fashion sendiri seberapa penting sih? Ya lo pasti udah percaya diri gitu, udah merasa percaya diri, merasa ya paling nggak kita cantik untuk diri kita sendiri dulu kan. Benar. Kalau untuk makeup dan fashion itu kan tambahan gitu kan gitu. Itu seberapa penting itu buat lo? Kalau menurut aku udah sampai tahap dimana kayak fashion dan makeup adalah sesuatu yang fun gitu. Kayak sesuatu yang bisa buat kita tuh lebih mengekspresikan, lebih nunjukin tuh kita kayak gimana gitu. Walaupun sebenarnya untuk diri kita sendiri, cuman kalau misalnya bisa menjadi inspirasi untuk orang lain kan bisa lebih luas lagi kan. Ngerti nggak sih Mbak? Jadi buat aku penting banget sih fashion, menyenangkan banget. Ya sih, lebih buat diri sendiri lebih gitu buat kan, diri pengen sendiri. Ya seneng aja gitu ekspresi, terus kalau kayak gitu kan jadi tambah pede, bukannya nggak pede sebelumnya ya, cuman ya kesenangan orang beda-beda. Mungkin kalau kayak makanan bisa kayak bubur tuh udah enak, tapi kan kalau pakai topping tambah enak gitu kan. Terus tambah kalau misalnya kita biasanya udah pede, tapi ya bukan berarti kita nggak bisa pakai daster juga terus nggak pede ya. Cuman maksudnya ya senang aja gitu berekspresi, terus kayak tampil berdandan gitu, bersolek gitu untuk diri sendiri gitu. Apalagi kan kalau Tina ini kan anaknya 2 cewek-cewek gitu. Nah mereka berdua tuh senang nggak sih kayak ikut bareng sama lo kayak dandan-dandan, pakai baju gitu? Jadi Alaya sama Luna tuh nggak suka banget makeup tadinya, gara-gara kayak mungkin udah muak kali ngeliat makeup aku banyak banget di rumah. Kayak satu gudang itu di rumahku tuh makeup semua. Wah, makeup semua Mbak. Oh gitu. Aku tuh beneran kayak makeup dari ujung ke ujung, sampai kayak mereka mungkin udah mama makeupnya banyak banget. Terus aku kayak, Kak ayo dong kakak udah seru tahu nih sih makeup-makeupan sama mama. Aku nggak suka makeup. Sampai akhirnya udahlah aku ningkatin kepercayaan diri anak-anak dengan terserah kamu kalian mau apa, yang penting kalian happy. Pelan-pelan ternyata Alaya nih sekarang di umur 12 tahun lagi suka buka YouTube makeup tutorial gitu-gitu, diem-diem, dan tiba-tiba bikin eyeliner bagus banget. Kak, ntar nih, itu kakak itu bikin eyeliner dari mana? Aku lihat di YouTube mah. Oh my god. Kenapa nggak minta belajar sama mama? Iya, kenapa kayak gitu sih? Aku ya pada akhirnya ya udahlah, yang penting kamu seneng, kamu explore sendiri kan. Sekarang anak-anak lagi doyan bikin eyeliner, pakai maskara. Bikin maskara. Jadi Alaya tuh sekarang maskara, mama please maskara sama eyeliner aku harus ada. Dia suka banget dan dia jago banget. Dan sekarang lucunya lagi,
banyak banget di Instagram dia mendadak. Alaya buat tutorial eyeliner dong, buat mama nih apa sih mah tutorial, kamu harus buat saya kayak gini. Aku malu, nggak usah malu nih orang-orang banyak dia banget. malu. Apa dia jago banget, mama kalah beneran. Anakku lagi Ya itulah suka. kalau anak-anak kan biasanya punya inovasi-inovasi baru dan biasanya tiba-tiba mereka suka belajar sendiri. Dan urusan fashion gitu mereka gimana? Mereka suka udah di fase yang nggak mau didandanin apa masih mau dipakein baju ini pakai baju itu gitu? Enggak, mereka udah di fase dua-duanya nggak mau didandanin. Mereka punya gaya masing-masing. Oh gitu. Adiknya tomboy, kakaknya ya tomboy tapi manis, gitu kan. Kakaknya lagi suka pakai agak-agak crop top gitu. Oh gitu. Tapi nggak crop top kelihatan udah lah gitu. Alaya suka yang kayak gini. Aluna suka kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Baby dollnya dia. Ya mereka lagi explore fashion juga nih. Kalau adiknya lagi masih cuek-cueknya, Alaya ya Allah sebulan berapa kali, mama ada voucher lagi nggak ya H&M? Nggak dapat voucher kan? Oh dia mau belanja? Iya belanja, seneng tuh Stradivarius, H&M, cocoknya itu kata dia mah fix aku udah tahu, aku cuman Stradivarius sama H&M aku cocok. Oke. Oh, siapa yang kecil? Kakaknya. Oh kakaknya. Suka banget tuh. Udah suka belanja-belanja gitu. Lucu banget ya udah bisa diajakin. Udah ini baju nggak sih? aku Iya Mas baru mau barengan. nanya. Oh sharing udah. Sharing aku sama Alaya. Tuker-tukeran aku Tapi sama enak sih, enaknya tuh punya anak perempuan tuh kayak kita apa mau splurge sedikit tuh kayak lo pasti berpikir nanti bisa buat anak-anak gitu Iya, kan, iya, kayak iya. mau spend yang lebih banyak sedikit tenang aja nanti bisa dipakai anak-anak Iya, gitu iya, kan. Iya Seru sih, banget. pakai tas-tas juga alhamdulillah. Iya kan? Ntar bisa buat anak-anak mau pakai. Bagi Gigi gimana? Buat Anaknya laki-laki. Buat AA sama Ade. Nggak buat aku sendiri aja. Vespa ayahnya. Makanya papanya juga jadi kayak ya nggak apa-apa dong aku beli mobil, beli ini, Iya, beli buat motor, nanti kan ujung-ujungnya. anak-anak cowok-cowok Iya sih, semua gitu. bener. Ya udahlah, yang penting happy semua. Nah ngomong-ngomong nih ada yang lagi happening juga nih di Bestie Happening, kita lihat nih. Oke, ini gimana ceritanya? Gue sih kayaknya nggak sanggup jadi lo sih. Mbak Gigi, jadi ceritanya nih lucu nih. Aku tiba-tiba ditawarin Kanada sama teman aku, Pat Cipat. Tina mau nggak datang ke Lounge in the Sky? Mau, tapi kamu takut ketinggian nggak? Takut sih, cuman oke lah gitu. Beneran? Iya mau, yaudah aku masukin ya list gitu. Lalu didaftarin. Aku itu orang yang sangat takut ketinggian. Ya gue juga. Aku kira Sky I ya diundang itu. Gedung. Iya tahu ya Sky itu. Iya kan, ngerti kan? Ya. Terus kayak, Oh bener-bener lo pikir itu? aku kira itu, jadi aku iyain nih udah. Lo dateng lah. H-1, invitationnya dikirim kan, aku buka Instagramnya Lounge in the Sky. Pas ngeliat Instagram, Masya Allah gitu kan, kakinya Terus gantung-gantung. Nggak mungkin nggak cancel? juga, udahlah bismillah, maksudnya pengalaman Seru-seruan. kan. Besokannya aku datang nih, baru ngelihat ininya aja tanganku udah basah nih. Tanganku basah, udahlah nih duduk nih, nggak boleh bawa tas disimpan. Pas naik. Siapa tau sama Jibi ya? Sama Jibi, sama terus, Jibi terus? sama Pola. Terus kakiku udah mulai nggak berasa tuh, dengkulku udah nggak ada rasanya. Katanya udah relax, tapi safe sih. Aku ngerasa safe banget, tempat duduknya juga enak banget. Terus, dengkul hilang, nggak ada rasanya. Gue lagi nyusun jadi kayak langsung zur gitu kayak deres. kayak. Udah gitu, ternyata pas nyampe atas, ternyata kita fokusnya bukan ke bawah, kita ngobrol karena makanan datang terus kan. Itu kayak set menu dan makanannya juga enak-enak banget dan ada musiknya. Ada musiknya terus sepatunya aman, itu aku pakai heels yang ini lagi. Aku sempat kepikiran, tapi aman karena ada dudukannya, ada pijakannya. Tapi kan kayak insecure kan, kayak mau Iya jatuh. sih. Tapi aku berani kan, aku puter iniku, lihat ke bawah, Masya Allah. Iya sempet deg-degan juga. Lama-lama biasa gitu Lama-lama biasa, kan itu 1 jam ya kurang lebih di atas sana. Udah di atas 30 menit udah kayak beradaptasi gitu dengan. Polusi nggak? Enggak. Udah pasrah jatuhnya. Udah pasrah. Pasrah. Dan ya itu dia karena ke distract makanan datang terus. Itu di daerah mana sih? Hotel Crown. Aduh udah Hotel Crown tau kan yang di Plaza Semanggi. Udah nggak usah dibayangin, ini ada yang kedua, ini ada apa nih? Oh, fashion Cantik Alaya. dan sudah ABG, ini 5 Ya ampun, ada di berita, Alaya, ini berita anak ini Tina apa? Dwi Jayanti dan Kenang Mirda. Ini website apa nih? Apa Aku sih ini? nggak Nggak ada tahu loh. tulisannya nih. Gimana tuh, lihat tuh, dia udah ABG banget. Aduh udah kayak, Banget. ini bajunya cantik banget. Aku Ih, bajunya siapa dulu nih? Sekalian ya. Yang dicari. Baju Mbak Gigi, lucu banget nih lucu bajunya. banget. Iya, Ini Alaya kayaknya lagi untuk masalah fashion ini kayaknya si Alaya ini banget ya, banget sih. kekinian gitu ya. Kekinian, dia lebih kayak anak TikTok zaman sekarang gitu kan. Dia nggak mau kayak pakai baju, Mbak aku punya baju mama gitu.
Banyak baju aku yang Oh, gitu? dipinjem, banyak banget. Jeans aku juga udah dipinjem-pinjemin sama dia. Oh gitu. Nih dia baju dia ini lucu sebelum ke banget Bali ya, dia cantik Masya Allah. dia sebelum ke Bali mah kayak H&M yuk, aku mau cari yang agak-agak cewek kata dia gitu. Biasanya dia pakai kaos kan. Terus dia beli baju ini. Wah, aku suka banget sih ternyata. Ya makanya explore lagi dong. Berani cobain ini. Adiknya udah lusuh. Udah cuma pakai jaket aja. Kayaknya anak-anak itu memang harus di-encourage buat mereka untuk percaya diri supaya bisa explore Iya, gitu, kayak nggak gitu itu lagi. Nggak, sebenarnya eksplorasi itu nggak hanya cuman fashion sama beauty sih, cuman kayak dari makanan, ngerti nggak sih? Iya, Kayak anak-anak tuh kan kita terlalu makanannya banyak comfort itu food lagi, kan. itu lagi, Bener. itu lagi. Kan bener. kalau mereka nggak explore dia nggak tahu makanan yang lain tuh ada yang lebih enak gitu. Iya. Gaya yang lain ada yang lebih keren Iya, gitu, ada yang lebih lucu gitu. Dan Iya. sekarang kalau Alaya sendiri umurnya? Alaya itu udah 12 tahun dan dia lucunya besok itu dia udah bilang ke aku, "Ma, besok aku mau buka puasa di rumah." Ada temennya dia, ada si yang lagi crush-nya dia ini. Oh gitu, banget tapi sih. rame-rame gitu nggak berdua? Rame-rame, nggak rame-rame. Oh, rame-rame. Oh, banget. gitu. Temenan mereka, cuman Ada intens crush-nya? nih chatnya. Dan Oh, aku seneng gitu. dia terbuka, karena aku dari awal, Kak kalau misalnya kakak lagi deket sama siapa, cerita aja loh sama mama. Jadi dia cerita terbuka. Tapi emang enak banget loh kalau misalnya anak tuh bisa terbuka, itu juga salah satu cita-cita gue sih sebenarnya. Iya. Biar anak-anak tuh bisa cerita apa aja. Gimana sih caranya lo biar anak-anak bisa Nah, cerita-cerita? caranya itu, kayak itu dia aku ngomong, Kak, dibuat santai gitu. Karena pada akhirnya aku tahu anak-anak pasti bakal suka sama orang Iya, lain kan. iya, Jadi iya. jangan dibuat satu topik yang kayak Itu kan normal aku. gitu. Dan kalau aku sering ngomong, lagi suka sama siapa Kak? Ih nggak ada mah, nggak ada. Ya Allah, masa mama nggak tahu? Santai aja sama mama, tapi ngomongnya bener-bener santai. Walaupun Pasti ada. gitu. Terus adek siapa? Mateo mah. Dia mah lempeng ya. Dia lempeng. Alay siapa? Ada sih mah. Ini yang aku suka gini. Terus pelan-pelan besoknya tanya lagi, itu apa kabar gitu. Biar kalau ada apa-apa terbuka sama aku. Nah ini kan dua nih anak cewek kayak gue sama Caca gitu kan. Dia bedanya berapa tahun? Beda 3,5. Oh jauh ya? Iya, jauh. Kalau gue sama Caca kan dekat, suka berantem. Kalau mereka gimana sih nanganin Berantem, nanganin dua anak perempuan gitu? Mereka berantem banget, cuman aku sering ngerimain mereka kalau nih kalian jangan sampai nyesel loh kalau udah gede. Kalian adik cuma punya kakak cuma punya adik, nggak terus-terusan sama mama. Kalian ujung-ujungnya temen curhat kalian tuh kalian berdua, bukan mama gitu. Kayak mama sama Bunda Tia, aku kasih gambaran kan. Mama sama Bunda Tia sampai sekarang kalian lihat curhat-curhatan kan. Kalau misalnya kalian dari awal suka berantem, nanti kalau udah gede gimana tuh komunikasinya? Ya kali aja nih punya anak lagi. Yang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Mau benar. sih. Kayaknya banyak yang bilang karena mungkin gayanya juga lo kan bukannya kayak ibu-ibu gitu kan, gitu kan. Bukan kayak ibu-ibu, cuman maksudnya kayak masih anak muda, Iya, bukan kayak iya. ibu-ibu, salah. Banyak yang bilang katanya lo kakak beradik sama Iya, anak-anak lo gitu. lumayan Gimana sih? sih. Seneng apa nggak seneng? Seneng lah. Seneng ya. Karena itu cita-cita aku. Dulu aku kayak pengen banget sama anak tuh deket gitu jaraknya. Terus kalau ada ini adiknya ya, tapi pernah sih aku awal-awal masukin Alaya ke TK, dikiranya tuh beneran kakaknya seada-adanya. Oh gitu? Ya, iya. Aku mulai kayak sosok pakai kemeja, Oh, capek sosok. juga ditanya, ngerti Oh, kan? iya, Masih iya. ceritain terus, jadi kayak sok dewasa gitu. Cuman pada akhirnya, udahlah biarin aja. Tetep aja gue Udah mah emang akhirnya masih udah muda, deket gimana juga lagi sama dong. ibu-ibu ini udah tahu umurku berapa, udahlah santai mau pakai apa aja. Itu berarti lo lahirkan tuh umur? 19. Begitu, Muda ya, muda Say? sekali. Oh, bener-bener Alaya muda. lahir ketika aku 19 tahun. Tapi enak kan jadinya. Enak banget. Bener-bener. Bener-bener cuma beda 20 tahun. Alaya tuh sekarang 12 tahun, aku 32. Mungkin lo 45 udah punya cucu kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi, iya. Iya. Iya loh. Oh my god. Tadi dulu nih, 37 tahun aku, Alaya 17 tahun. Iya kan 20 tahun, lo 40. Heeh. Dia 25, lo 45. Iya, Bisa bener. aja 25 udah nikah Iya, bener, gitu. bener. Nah kalau Mbak Gigi kan anaknya dua-duanya cowok nih. Fashionnya gimana? Wah kalau yang gede udah nggak bisa diharapkan. Serius? Dia cuma suka pakai kaos sama Nah. celana pendek sama sendal. Avatar nih, Avatar udah yang susah. Kalau yang kecil masih bisa Ya, lah dia pasrah. dandanin, pasti pasrah Pasrah sih lah, gitu. lebih tepatnya. Makanya gue juga ya udahlah, gue akhirnya bikin brand baju buat anak-anak yang kaos-kaos aja gitu, yang kaos yang bener-bener yang anak gue bisa pakai gitu. Oh itu berarti terinspirasi dari Rafathar juga, dari Iya, cara Rafathar pengen iya. yang santai, yang penting nyaman. Iya. Ah gemoy. Tuh. Nah
Kalau Ryanza kan masih bayi lah ya, dia apa aja masih jadi boneka gue, masih bisa gue pakein. Pakai sepatu, pakai apa? Rafael tuh soalnya susah pakai sepatu. Oh gitu, supaya pakai sendal. Yo gemoy. Enggak gemoy. Si Aluna juga sih sebenarnya. Kesel banget. Aku juga kesel kayak, Dek, pakai Birkenstock itu lagi, dia udah buluk banget. Terus kalau misalnya pergi misalnya kayak ke restoran, dia pakai sepatu pasti dilepas terus dia angkat kakinya. Gemes, ya udahlah yang penting Rafathar. Rafathar mah bebas. Oh iya nih Mbak Gigi, ngomong-ngomong tentang bisnis baju. Selamat loh kemarin, oh my god. Terima kasih. Aku terbawa, udah agak teringat. lama lah. Keren. Aku tuh amazed banget sama bener-bener warnanya, si dress yang menjuntai. Itu merinding, itu cakep banget. Cakep. Itu ada di Masari? Ada. Oh my god, itu keren banget. Gimana Mbak Gigi? Sukses kemarin? Ya alhamdulillah gitu, senang banget karena sebenarnya ya itu dia fashion gitu. Sebenarnya bukan fashionnya, kayak kalau fashion itu terlalu jauh ya, kayak high fashion gitu. Nah buat aku itu udah jatuhnya udah fashion sih, karena bener-bener aku suka banget. Iya, nggak maksudnya kayak gue tuh emang dimulai tuh di awal itu dari kecil memang suka berdandan gitu, suka mix and match baju. Terus gue tuh suka banget suka banget ngumpulin majalah, jadi suka banget baca majalah, lihat-lihat majalah, cari inspirasi, pengen ini, pengen itu gitu. Sampai sekarang juga kok ada majalah tuh gue selalu beli gitu, kayak suka aja gitu majalah. Akhirnya makanya ya senang aja gitu gue berdandan, diawali dari berdandan buat diri sendiri. Terus kayaknya seru juga, kayak misalnya gue bikin baju, walaupun gue nggak bisa kayak lo ya, nggak bisa jahit, nggak bisa bikin pola, nggak bisa ngegambar, tapi gue punya keinginan ya, kayaknya mungkin apa yang gue suka orang lain suka gitu. Jadi dimulai dari situ. Akhirnya gue bikin tim kecil, terus bikinin Nagita Slavina. Tapi itu tertuang loh Mbak Gigi. Maksudnya apa yang ada di pikiran Mbak Gigi, walaupun Mbak Gigi bilang tadi nggak bisa bikin pola apa segala macam, tertuang. Berarti Mbak Gigi juga punya tim yang bagus nih. Iya, makanya gue masya Allah alhamdulillah punya tim yang luar biasa banget, bisa ngertiin gue maunya apa. Ya gue nggak tahu namanya itu kancingnya apa, terus kayak lipetannya apa gitu. Tapi ya belajar gitu. Gue juga banyak cari-cari tahu gitu. Terus kayak ya semua trial and error, nggak langsung bisa langsung launching gitu, semuanya ada kendalanya. Setahun tuh gue nggak jadi apa-apa, kayak bener-bener development terus kayak nggak jadi apa, barangnya kok nggak ada yang bagus gitu. Sampai akhirnya ya sedikit-sedikit ya maju terus aja sih yang paling penting. Aku beli loh kemarin ya, terima kasih. Denim jaket sumpah lucu terima banget. Terima kasih. Ini ada artikel katanya Dashing Blooming hasil kolaborasi sama perajut dari beragam kota. Iya, jadi memang pengennya tuh si brand ini tuh bisa berkolaborasi, bekerja sama pengrajin, siapapun itu, pokoknya bisa support woman lah gitu. Ya sama kan sama gitu. yang sebelumnya juga kan. Iya gitu. Jadi memang benar-benar sama artis-artis manapun juga gitu buat bikin sesuatu di elemen-elemen baju kita gitu. Ini loh, gemoy. Tuh, kan? Yang aku beli tuh ada tuh Mbak Gigi, mana sih yang denim? Ada di yang apa namanya, rajutan juga aku suka banget tuh, yang sweater. Gitu. Jadi memang benar-benar pengennya sih kedepannya selalu bisa support banyak orang gitu si brand ini. Nah, kita udah ngomongin gue segala macam. Sekarang kita mau ngomongin soal curhat-curhatan. Seperti biasa kalau misalnya di Bestie Edition selalu ada curhatan dari para bestie. Ini kita lihat nih curhatan yang pertama. Halo Besti, kenalin nama aku Aulia, umur aku 22 tahun. Aku mau curhat nih Besti. Jadi belakangan ini teman-teman aku tuh suka banget ya pakai brand-brand luar negeri gitu. Dan sedangkan aku ya walaupun kadang pakai brand luar, aku juga suka pakai lokal. Tapi pas lagi pakai lokal di depan mereka, itu tuh rasanya kayak nggak pede banget karena mereka tuh suka banget underestimated produk-produk lokal. Padahal kan sebenarnya udah nggak juga ya kayak gitu. Maksudnya lokal pasti juga bagus lah. Kalau menurut kalian gimana sih Besti? Aku bingung banget nih. Yang ketinggalan zaman yang temen-temennya, sorry banget. Kamu yang udah kekinian. Bener. Tapi menurut gue tuh dari dulu emang seneng gitu beberapa, ya walaupun nggak bisa dipungkirin bukannya semuanya juga lokal, cuma bukannya nggak suka juga, mungkin ada beberapa ya produk-produk yang lain gitu. Tapi produk lokal tuh gue juga seneng dan rasanya tuh lebih bangga di saat kita tuh bisa pakai produk lokal terus kayak bagus. Ya kenapa enggak gitu, kadang-kadang gue selalu encourage buat orang-orang untuk kalau kita bisa beli harga misalnya 100.000 di
brand yang luar negeri gitu, terus lo nggak mau spend 100.000 juga buat produk lokal yang udah jelas lebih bagus, terus produk lokal ya buatan anak negeri, kalau nggak kita siapa lagi gitu. Ya kenapa nggak mau beli gitu kan, banyak yang kayak harganya berapa gitu, ih kok mahal banget, lo kan mau spend harga segitu buat di brand lain, terus apa salahnya gitu kalau misalnya lo ada, terus lo spend juga di produk-produk lokal yang udah jelas bagus gitu. Sebenarnya balik lagi sih, yang bener tuh Aulia, yang udah zaman sekarang tuh kayak bener-bener support lokal, bukan hanya sekedar support aja, karena emang kualitasnya sekarang lokal. Support itu beli ya? Iya, support itu beli ya, inget ya. Terima kasih untuk support aku. Iya. Tapi ya itu dia, sekarang kualitasnya nggak kalah sama yang internasional. Bahkan lebih bagus. Bahkan kayak misalnya lebih untuk bagus. misalnya di internasional harganya 500.000, ini harganya 400.000 tapi udah bagus banget gitu. Iya. Kenapa enggak, dan bisa lebih eksplor. Menurut gue juga kadang-kadang produk-produk lokal itu lebih banyak yang unik-unik gitu. Banyak yang mungkin nggak pasaran yang bisa kamu pakai. Jadi memang mungkin teman-teman lo nggak tahu kali gitu ya. Kudet ya bahasanya ya. Kudet. Salah, gue mau ikutin emang dasar gue kudet juga. Oke. Jadi semoga kamu bisa lebih pede lagi pakai barang-barang lokal dan bisa menginspirasi teman-teman kamu untuk bisa support lokal juga gitu. Nah ini ada juga nih Besti mau curhat lagi nih yang kedua nih. Apa nih pengalamannya nih? Halo Besti, nama aku Natalia, aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Aku mau curhat deh. Aku tuh punya keresahan, mungkin ini bukan keresahan aku aja sih, tapi cewek-cewek di Indonesia juga pasti ngerasain hal yang sama. Kadang-kadang itu kalau kita lagi gaya unik atau orang lain bergaya unik, kita tuh suka nyinyirin gak sih? Mereka suka ngomongin kalau tuh nggak punya cowok ya, gara-gara gayanya dia tuh unik atau beda dari yang lain. Emang kita harus bergaya tergantung pendapat orang lain ya, bukannya setiap orang itu punya gaya dan jati diri dia masing-masing. Tolong jawab ya Besti. Gimana? Kalau menurut aku ngomongin unik, aku jadi inget adik aku sih. Aku punya adik cewek namanya Sasa. Dia tuh gayanya tuh nyentrik menurut aku, beda. Kalau aku sama Mbak Tia sama kakakku itu kayak ya udah feminine aja, tapi juga santai, ngerti kan? Kalau Sasa tuh agak gotik nih awalnya. Aku kok lo suka banget sih gotik-gotik. Awalnya aku kayak gue gak suka celana lo, agak-agak nyebelin sih. Aku pernah bully juga. Cuman ternyata pas aku ngelihat dia confident, dia ternyata bahkan dia sekarang lagi alhamdulillah udah bisnis bikin baju gitu, jaket dan segala macem, dan sukses banget dengan gaya dia tetap komit, dia konsisten dengan keunikan dia, malah jadi sesuatu, ngerti gak sih? Jadi kayak hai, unik itu tuh harus dipertahankan, unik itu tuh justru ciri khas kita, dan kalau misalnya kita komit sama keunikan kita yang orang lain nggak punya dan mungkin nggak terima, bakal ada pasarnya sendiri kok, dari segi jodoh apalagi. Siapa tahu ketemu yang emang suka gotik juga, akhirnya kayak akhirnya kayak ketemu nih, obrolannya ketemu. Jadi jangan berubah karena orang lain nih kayaknya kalau menurut aku. Itu menurut gue juga salah satu, gue juga sama kayak lo juga kan, ya maksudnya ya kita mah yang standar-standar aja gitu kan, maksudnya yang selalu yang mainstream lah gitu kadang-kadang. Nah kadang-kadang kalau ngelihat itu memang ada, ini orang kenapa ya, karena mungkin beda dari apa yang biasa kita pakai, jadi stigma tuh kayaknya ini orangnya juga beda juga. Tapi coba deh, gue dulu juga suka ngeliat orang kayak gitu, masa kayak ini kayaknya aneh. Tapi coba deh dideketin, diajakin ngobrol, kayaknya sebenarnya sama aja deh kayak kita, bener nggak sih? Kayak baru kalian tahu gitu bahwa memang ya sebenarnya sama aja, cuman cara mengekspresikan dirinya aja beda-beda. Dan ya udah, percaya diri aja, karena buat gue tuh dandan tuh yang paling penting buat diri sendiri dulu juga, bukan buat orang lain, bukan orang lain nilai, tapi buat diri kita sendiri juga dulu yang nilai gitu. Bener banget yang tadi Mbak Gigi bilang sih, kayak pas kita ngobrol, pas kita udah kenal, sama-sama aja orangnya normal-normal aja kok. Makanya don't judge a book by its cover. Betul. Jadi nggak salah juga kan untuk kita harus kasih lihat, kita tuh mau dilihat kayak gimana sih sama orang lain dari tampilan kita. Tuh. Paling penting kalau kita juga misalnya maksain pengennya kayak orang lain tapi kita nggak pede, jadinya juga nggak bagus kok. Karena yang paling penting buat diri kita sendiri dulu, yang paling penting, baru orang lain tuh ngikut kok gitu. Kalau kita bisa percaya diri pasti kelihatannya juga bisa keren. Setuju sekali. Gitu. Nah itu dia tuh tadi curhatan dari besti-besti kita. Semoga bisa bantu juga mungkin yang punya pengalaman yang sama, bisa juga sharing-sharing, atau bisa juga denger sharing dari temen yang sharing. Jadi semoga bener-bener aku tuh pengennya tuh, kita tuh pengennya di Boon Life Diamond ini jadi tempat sharing yang akhirnya bisa jadi ngebantuin
satu sama lain gitu. Yes. Dan kalau kalian mau curhat juga boleh banget, bisa langsung DM ke Instagram kita di @bunlifetainment dan juga follow juga semua sosial media kita, ada TikTok, YouTube, Instagram juga. Atau kalau Besti punya pendapat lain boleh banget juga untuk komen di kolom komen, karena itu yang bikin seru. Bener. Karena di sini kan kayak kita saling bertukar pikiran ya. Betul. Nah, ini ada quotes yang oke banget nih dari Norma Jean Mortensen, atau yang lebih dikenal sebagai Marilyn Monroe. Itu nama aslinya Marilyn Monroe. Aku baru tahu. Ini pokoknya siapa sih yang nggak tahu Marilyn Monroe ya nggak sih? Mau dengar nggak katanya apa? Give a girl the right shoes and she can conquer the world. Bener gak sih? Bener banget. Ya maksudnya kayak kalau kita itu pakai sesuatu yang bener-bener pada tempatnya, bener-bener pada yang bener-bener yang kita suka, apa sih nggak bisa kita lakuin gitu. Semua bisa kita taklukkan. Betul. say. Sheila. Jangan takut untuk mengekspresikan diri, jangan takut untuk jadi diri sendiri juga. Dan ngomong-ngomong tentang fashion, kamu tipikal lebaran siapin baju-baju dari jauh hari apa pakai yang ada aja atau yang kayak last minute gitu? Aku last minute sih. Sama gue juga. Last minute. Kalau gue tuh banget. orangnya harus last minute baru bisa mikir. Iya, aku kayak Iya. last minute banget sih, nggak bisa kayak, aduh nggak deh, aku agak-agak clumsy. Tapi ya itu dia dapat aja gitu yang emang. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Kayak aku lumayan Tapi hoki kalau atau udah gimana last ya? minute jadi kayaknya nyecer semuanya. Cari gitu. Gue emang orangnya suka aduh kok apa sih namanya? Procrastinate. Jadi suka menunda-nunda. Aku juga Ya, gitu. jadinya gue bener-bener yang kayak kalau last minute baru nemu gitu klubnya, Sama banget, gitu. persis Dan banget. lo biasanya kayak sama gitu nggak? Sama kayak gitu. Aku Nggak maksudnya kayak nyamain baju biar samaan sekeluarga gitu nggak? nggak selalu ya, cuman kayak ada waktunya tahun berapa gitu, yuk kita kembaran aja yuk gitu. Tapi cuma sekeluarga kecil doang, misalnya kayak lo sama anak-anak gitu? Oh iya, biasanya kayak gitu, aku sama anak-anak. Tapi sama kakakku, sama adekku, sama mama, kalau misalnya lagi niat banget, mau nggak kita beliin kembaran bareng? Ya udah, tapi ya go with the flow aja lah, nggak terlalu yang dipaten, harus dihalusin gitu ya, aku. bener juga sih. Gue juga gitu sih. Enggak. Kalau gue punya enggak. Gue baru ingat. Gue tuh punya kebiasaan setiap tahun itu ngasih baju lebaran buat keluarga. Oke, Gitu. aduh, aku mau dong jadi keluarga Mbak Gigi. Iya. Jadi kayak itu kayak biasanya kan kalau kayak yang lain hampers, jadi kalau ke keluarga dekat gue suka Jadi cariin kembaran baju. mau nggak mau. Ih, Kembaran seru gitu. Tapi banget. biasanya dicarinya tuh bener-bener last minute gitu. Tetep aja last minute Tetep ya? aja last minute kalau gue sih harus. Oh alah. Kecuali sekarang kalau udah ada tim, jadi sekarang ada yang ngurusin. Ih, enak ya. Gitu. Nah, tadi kan bahas baju lebaran. Nah, kalau misalnya lebaran di keluarga lo tuh biasanya gimana? Lo kemana kalau lebaran? Lebaran udah pasti ke mama. Jakarta, jadi nggak keluar kota Nggak ya? pernah, jarang. Tapi kalau dulu keluar kota, sempat berapa kali ke keluarganya. Bantan. Ya. Terus kalau sekarang nanti ke mama sih, tapi bakal ada silaturahmi juga sih hopefully. Oh, jadi lo tahun ini rencananya gimana? Nah, lagi aku bicara ini sama Kenang. Kemarin baru kayak kita omongin enaknya tahun ini gimana ya. Ya kan, apalagi kan ya buat anak-anak lah sebenarnya Iya, ya kan paling pasti penting buat gitu. anak-anak. Ya cuman itu sih yang paling tidak bisa tertahankan adalah kuliner di rumah ke rumahnya. Oh iya benar. Iya kan, kayak banyak yang berubah sih Ria tahun ini. Makanya nih pertanyaan yang masih kaget buat aku. Nah, kalau misalnya nanti udah siap belum mental, kan apalagi kan sekarang mungkin datangnya sendiri gitu, bisa-bisa gitu. Terus nanti kan Siap. keluarga besar gitu, gimana? Siap, Udah pada siap. tahu juga lah ya. Alhamdulillah keluarga aku nggak ada yang Nah, maksudnya udah pada tahu semua udah tahu juga, juga. dan pasti bisa menghargai perasaan Iya, satu sama hopefully. lain. Nah, untuk lo untuk co-parenting ini gimana? co-parenting apa nih Ya, setelah co-parenting kan setelah ini ini. akhirnya udah pisah, terus bisa ya alhamdulillah pisahnya baik-baik. Iya, Untuk alhamdulillah. lo akan bagaimana visi dan misi untuk co-parenting ke depannya? Aku sama Kenang sih alhamdulillah sampai sekarang kayak masih komunikasi, kayak setiap hari Kenang masih komunikasi sama anak-anak, kayak seminggu sekali minimal. Kenang juga masih suka ke rumah, kadang aku juga yang main ke rumah dia gitu. So far oke sih, nggak ada yang dipermasalahkan. Ya Dan udah, ya dan udah kayak keluarga aja ya. Dan aku bersyukur banget sih Kenangnya juga sangat kooperatif. Wes, pokoknya didoain yang terbaik buat Tina, Kenang, dan keluarganya semua. Dan nggak berasa nih obrolannya seru juga ya hari ini. Dari fashion beauty udah jadi ke keluarga, jadi ke lebaran loh. Tapi jangan khawatir nih, kalian tetap bisa diskusi di kolom komentar. Kasihnya kalau bisa selalu positif komen ya. Jadi biar kita sama-sama sharing positive vibes supaya semuanya bisa mendapatkan energi yang positif dari nonton ini gitu. Tina, thank you ya hari ini. Thank you Mbak Gigi. Udah sharing-sharing semua.
sama-sama. Thank you semuanya. Jangan lupa kasih positif komen. Ingat yang positif-positif aja. Jangan lupa like and subscribe. Oke deh, bye Besti. Bye Besti. Kita tuh berdua mirip gak sih? Atau lo merasa gak mirip sama gue? Enggak. Kok gue gak mirip Rafathar, gak mirip Ryanza? Jadi Rafathar Ryanza anak siapa? Anak siapa? Tema kita hari ini Hari tuh don't compare. Karena kalau semakin kita kenal sama diri kita sendiri, semakin kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita memvalidasi diri kita sendiri. Karena harga diri kita itu yang bisa ngasih cuma diri kita sendiri, bukan orang lain. Lebih challenging buat gue itu dulu di saat udah mulai ABG. Bukan membandingkan antara di dalam keluarga, tapi membandingkan keluarga kita dengan keluarga lain. Daripada membandingkan anak ke anak satunya, lebih baik kita membandingkan perkembangan anak hari ini sama hari sebelumnya. Emang gue gak bisa jadi kayak Mbak Gigi, kenapa gue gak bisa jadi kayak Mbak Gigi, kenapa gitu, kayak kenapa sebenarnya? Kenapa? Ngapain juga lo jadi gue? Exactly, sekarang kayak gini.